Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar yang latihan soal halaman 45 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4, ya, pada nomor 6 sampai nomor 10. Nah, nanti di akhir setelah pembahasan ini akan disediakan latihan soal dengan soal yang berbeda angkanya ya, nanti supaya kalian kerjakan. Nah, ini akan kita bahas sama-sama dari nomor 6 sampai nomor 10. Pertama, perhatikan di sini nomor 6 ada 25% dari 240. Nah, bagaimana 25% dari 240? Yang ini nomor 6 dulu kita akan bahas. Ya. Tadi adalah 25%. Sebentar. Nah, akan kita perbesar dulu. Oke. 25% dari 240. Nah, seperti ini soalnya ya. Pada nomor 6 yang ini, 25% dari 240. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan, berarti di sini nanti akan diubah menjadi kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah 25% dikali 240. Karena 25% dari 240 itu sama dengan 25% dikali 240. Nah, seperti ini kalimat matematikanya. 25% dikali 240. Nah, 25% dari 240 akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. 25% ketika kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka dia akan menjadi 25/100. Nah, dikali 240. Nah, nanti lihat di sini. 25/100 dikali 240 bisa saja kalian langsung kalikan seperti ini. Nanti 25 kali 240 dibagi 100, atau yang ini disederhanakan dulu. Ya. Misalkan kita menggunakan cara disederhanakan dulu, karena ini 25/100 ini masih bisa disederhanakan ya. Disederhanakannya dengan cara, karena 25 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 25 ya, jadi 25 nanti dibagi dengan 25, 100 dibagi dengan 25 ya, sama-sama bisa dibagi 25, maka akan kita ubah menjadi pecahan paling sederhana, yaitu dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama ya. Nanti berapa angka yang sama, nanti kalau pada soal silakan kalian lihat nanti apakah pecahan itu bisa disederhanakan atau tidak. Nah, kebetulan ini kita bisa sederhanakan ya. Berarti 25/100 itu ketika kita 25 dibagi 25 maka hasilnya 1 ya. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4, berarti per 4. Nah, berarti untuk pecahan sederhananya 25% itu adalah 1/4. Kemudian dikali 240. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya itu 1 dikali 240 nanti dibagi 4. Nah, 1 dikali 240 yaitu 240. Kemudian sekarang 240 per 4, atau sama dengan berapa? 240 dibagi 4? Ya, betul. Hasilnya adalah 60. Jadi, hasilnya 25% dari 240 adalah 60. Ya, itu untuk yang nomor 6. Oke. Dan kita pindahkan. Selanjutnya kita akan bahas yang nomor 7. Dua bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5. Nah, ini mudah ya. Pecahan senilai dengan 2/5, maka akan dicari pecahan senilai dengan 2/5 ini bisa dikali dengan angka yang sama, pembilangan dan penyebutnya.
Oke, 2/5. 2/5 akan kita cari pecahan senilai. Dua pecahan senilai dengan 2/5. Seperti ini, misalkan ketika kita kali 2 pembilangnya, maka penyebutnya juga kita kali 2 ya. Ini kita akan mencari pecahan senilainya. 2 kali 2 adalah 4. 5 kali 2 yaitu 10. Berarti 2/5 ini senilai dengan 4/10. Seperti itu. Nah, misalkan untuk selanjutnya, karena diminta untuk mencari dua pecahan senilai, maka kita akan cari lagi pecahan senilai yang dengan 2/5. Tadi sudah dikali 2, sekarang keduanya kita akan kali 3 ya. Jadi pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. 2/5 dikali 2 dikali 3 yaitu 6. Kemudian 5 dikali 3 15. Jadi pecahan 6/15 ini senilai dengan 2/5. Nah, seperti ini cara mencari pecahan senilai. Bisa dikali berapapun. Kalau di sininya dikali 4, berarti ini juga dikali 4. Kalau dikali 5, ini juga dikali 5. Seperti itu. Nah, ini dua pecahan senilai dengan 2/5. Oke. Kita pindahkan. Selanjutnya, nomor 8. Hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755. Oke, 5.211. 5.211 ditambah berapa tadi? 1.755. 1.755. Nah, yang diminta adalah hasil taksiran dari 5.211 dan 1.755. Nah, kita akan taksir hasilnya dengan cara membulatkan. Nah, karena ini bilangan ribuan, kalian bisa membulatkan ke ribuan terbaik ya. Ke ribuan terbaik. Bisa saja ini ke puluhan terbaik, ke ratusan terbaik, namun untuk soal kali ini kita akan bulatkan ke ribuan terbaik. Nah, cara melihat ribuan terbaik, berarti kalau dibulatkan ke ribuan itu kan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, ini 5.211, lihat bilangan ratusannya, ini angka 2. Ya, kalau 1, 2, 3, 4 berarti dibulatkannya ke bawah. Tapi kalau 5, 6, 7, 8, 9 maka dibulatkannya ke atas. Nah, di sini ada 5.211, angka 2 ini berarti syaratnya adalah dibulatkan ke bawah, maka menjadi seperti ini ya, tanda taksiran itu. Menjadi 5.000. Ditambah, nah perhatikan yang ini. 7, angka 7. Tadi kan kalau 5, 6, 7, 8, 9 ini dibulatkan ke atas, maka karena di sini 7 ini dibulatkan ke atas dari 1.000 berarti menjadi 2.000. Nah, berarti hasilnya adalah 5.000 ditambah 2.000. Ini hasil taksirannya adalah 7.000. Seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 8. Ya. Oke, kita pindahkan. Oke, selanjutnya nomor 9. Untuk nomor 9 ini, Udin membeli tas seharga 1.800. Ulangi ya. Udin membeli tas seharga Rp188.000 dengan diskon 20%. Nah, dengan menggunakan penaksiran, ingat di sini menggunakan penaksiran, berapa harga tas Udin? Nah, akan kita ubah soal ini menjadi kalimat matematika. Kalimat matematikanya berarti nanti 188.000 ini akan kita bulatkan dulu.
kemudian dikalikan dengan 20%, ya, nanti akan ketahuan berapa diskonnya. Nah, nanti kan yang ditanyakan adalah berapa harga tas Udin sekarang. Berarti nanti harga asal dikurangi diskon, maka itu menjadi harga yang baru. Harga setelah diskon. Nah, kita coba ya, 188.000. 188.000 dikali 20%. Ini adalah untuk mencari diskonnya dulu. Tadi diminta ditaksir dulu ya. Nah, pembulatan dari 188.000, ya, ini bisa kita bulatkan ke arah, misalkan ini kan ratusan ribu, berarti bisa kita ubah menjadi 100.000, 200.000, 300.000, seperti itu. Nah, tadi kita lihat angka keduanya ini angka 8. Kalau angka 8 ini memenuhi syarat untuk dibulatkan ke atas seperti tadi ya. 5, 6, 7, 8, 9 ini dibulatkan ke atas. Maka dari 100.000 dibulatkan menjadi 200.000 karena ini angka 8. Berarti ini dibulatkannya adalah 200.000 dikali 20%. Nah, berarti sama dengan 200.000 dikali 20 per 100. Nah, kemudian akan kita kalikan ya. Seperti ini, misalnya 200.000 dikali 20. 200.000 dikali 20 dibagi 100. Kalian bisa melakukan sederhanakan dulu ini 20 per 100, atau bisa langsung dikalikan 200.000 kali 20 dibagi 100. Misalkan akan kita sederhanakan, berarti menjadi 200.000 dikali, nah, karena 20 per 100 ini masih bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 20 ya. 20-nya bisa dibagi 20, 100-nya juga bisa dibagi 20. Ketika 20 dibagi 20 adalah 1, per 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, berarti 1 per 5. Sekarang 200.000 dikali 1 dibagi 5 sama dengan 200.000 per 5. Nah, seperti ini ya. Kemudian sekarang akan kita hitung berapa 200.000 dibagi 5. Maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti misalkan 20 dibagi 5 itu 4 ya. Berarti nanti 40.000 seperti itu. Ya. Berarti diskonnya adalah 40.000. Ini belum selesai karena yang diminta tadi harga tas Udin setelah didiskon. Nah, harga tas sekarang itu berarti harga awal dikurangi diskon. Harga awalnya adalah tadi ditaksirnya adalah 200.000 dan diskonnya 40.000, maka 200.000 harga tasnya adalah 200.000 dikurangi 40.000. Maka harga tas Udin adalah berapa? 200.000 dikurangi 40.000? Ya, betul. 160.000. Maka tas Udin sekarang harganya adalah 160.000. Oke. Sekarang kita bahas soal yang terakhir. Di sini ada ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang teman lainnya. Tentukan besar potong melon yang diperoleh masing-masing. Ya, berarti kalimat matematikanya adalah
3/4 potong melon ini akan dibagi dengan ibu dan 4 orang teman lainnya. Ibu tambah 4 orang teman lainnya berarti menjadi 5 orang ya. Berarti 3/4 dibagi 5. Ya, karena ibu dan 4 orang teman lainnya adalah 5. Berarti 3/4 dibagi 5. Bagaimana pembagian pecahan? Oke. Tadi 3/4 dibagi 5. Kenapa 5? Karena ibu ditambah dengan 4 orang teman lainnya. Ya, 3/4 dibagi 5 ini sama dengan 3/4 dibagi 5/1. Ya, 5 itu angka 5 itu kalau kita jadikan pecahan maka menjadi 5/1. Nah, pembagian pecahan ini rumusnya adalah nanti akan kita ubah menjadi perkalian dengan cara pecahan yang kedua dibalik ya. Berarti 3/4 dikali 1/5. Nah, baru kita hitung. Kalau perkalian caranya langsung. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 3 dikali 1, yaitu 3, per 4 dikali 5. 4 kali 5 adalah 20. Maka hasilnya adalah setiap orang masing-masing mendapat 3/20 potong melon. Oke, seperti itu. Nanti silakan kerjakan soal latihan di bawah ini dengan model soal yang sama namun angkanya yang berbeda. Silakan kerjakan sesuai dengan cara tadi yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.